Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas kitab At-Tashjiru fi Ilmi Tajwid, yaitu bagan ilmu tajwid, yang mana kitab ini mempelajari tentang ilmu tajwid tapi dengan metode bagan. Dan hal ini digunakan oleh para ulama. Banyak sekali kitab-kitab para ulama yang ditulis dengan metode bagan tersebut. Dari mulai ilmu nahwu, sharaf, kemudian juga ilmu usul fiqih atau ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Karena dengan metode bagan ini seseorang nanti akan bisa mempermudah pembelajaran. Akan lebih mudah lagi dari proses belajar mengajarnya. Dikarenakan akan memberikan gambaran kepada kita semua secara visual, juga memberikan kepada kita semua gambaran, yaitu kerangka-kerangka ilmu yang kita pelajari ini. Ya. Dan tentunya cukup simpel untuk dipelajari. Sebagai salah satu tahapan ketika kita nanti masuk ke tingkatan berikutnya, mempelajari ilmu yang lebih menyeluruh lagi, yang lebih luas lagi, kita sudah memiliki modal, yakni modalnya adalah kita sudah mengetahui bagan kerangka-kerangka ilmu tersebut. Baik. Kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan al-muqaddimah. Nah, di al-muqaddimah ini, di pendahuluan ini, penulis mencantumkan beberapa pembahasan, yaitu diantaranya mabadi'u ilmi tajwid, yaitu pondasi ilmu tajwid. Nah, mabadi ini di dalam segala ilmu, cabang ilmu ini tentunya ada. Yaitu mabadi ini yaitu konsep besar ilmu tersebut. Mempelajari tentang hal apa saja yang akan kita bahas, apa saja. Kemudian kita lebih mengenal lagi ilmu ini sehingga nanti kita bisa menargetkan tujuan tahapan-tahapan belajar kita bagaimana. Lebih mengenal lagi tentang ilmu ini. Taib. Mabadi'u ilmi tajwid ini ada 10 poin yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah yang pertama, seseorang ketika ingin mempelajari ilmu tajwid harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya at-ta'rif, yaitu definisi. Definisi ilmu tajwid. Ilmu tajwid, tajwid sendiri ini berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya adalah membaguskan, atau juga semakna dengan makna at-tahsin, memperindah. Adapun para ulama tajwid mengatakan yang dimaksud dengan ilmu tajwid adalah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pengucapan huruf-huruf Arab yang benar. Di antaranya adalah kita mempelajari makhraj, tempat keluarnya huruf. Kemudian juga memberikan kepada huruf-huruf tersebut haknya atau sifat-sifatnya atau sifatul hurufnya, karakter huruf tersebut di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, di dalam membaca Al-Quran. Dan juga mempelajari tentang hukum-hukum tajwid. Ya, dari mulai hukum nun sukun, tanwin, ya, kemudian hukum mad dan lain sebagainya yang akan kita bahas insyaallah. Maka ilmu tajwid ini dikatakan oleh para ulama yaitu ilmu yang mempelajari tentang huruf-huruf Arab dari mulai makhraj, sifat, disertai dengan hukum-hukum tajwid. Kemudian yang kedua adalah pokok bahasan.
atau kita sebut al-mawdu'u. Pokok bahasan ilmu tajwid. Artinya adalah ilmu tajwid ini akan kita gunakan di dalam hal apa. Maka kaidah-kaidah ilmu tajwid ini kita akan gunakannya di dalam lafaz Al-Qur'an. Ya. Jadi ilmu tajwid, kaidah ilmu tajwid secara menyeluruh akan digunakan di dalam lafaz Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, ini kita harus menggunakan kaidah tajwid. Adapun hadis, kemudian muhaddasa dan lain sebagainya, itu tidak secara menyeluruh menggunakan kaidah-kaidah tajwid ini. Yang ketiga adalah as-samrah atau disebut intisari, atau juga manfaat yang akan kita hasilkan, yang akan kita petik dari mempelajari ilmu tajwid ini. Maka para ulama menjelaskan di antara as-samrah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid ini adalah saunul lisani anil lahan, yaitu menjaga lidah dari yang namanya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Baik itu kesalahannya yang bersifat merubah makna ataupun tidak. Kemudian yang berikutnya adalah al-fadlu, keutamaan. Seorang pembelajar tajwid harus tahu keutamaan mempelajari ilmu tersebut. Di antara keutamaan mempelajari ilmu tajwid, ini kata para ulama memiliki keutamaan yang agung, yang mulia bagi siapa saja yang mempelajarinya, karena berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim dan masuk ke dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian berikutnya adalah an-nisbatu atau penisbatan ilmu tajwid ini. Penisbatan ilmu tajwid. Penisbatan ilmu tajwid ini disandarkan kepada ilmu syar'i. Jadi ilmu tajwid ini bagian daripada ilmu syar'i yang mana kita sebagai seorang muslim atau muslimah wajib untuk mempelajarinya. Kemudian juga dikarenakan ini ilmu syar'i, maka orang yang mempelajari ilmu tajwid ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah al-wadhi', peletak dasar ilmu ini. Peletak dasar al-wadhi', ilmu tajwid ini bisa ditinjau dari dua segi. Yang pertama adalah dari segi amaliyah, pengamalan. Dan yang kedua adalah dari segi nadhariyah, teori, ilmiah, teori atau nadhariyah. Dari segi amaliyah, tentunya yang mengamalkan pertama kali kaidah-kaidah tajwid ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bertalaki langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam dari Allah azza wa jalla. Adapun dari segi nadhariyah atau teori, maka para ulama khilaf tentang hal tersebut. Siapa pertama kali yang menemukan ilmu tajwid ini? Ada yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Juga ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Juga ada yang mengatakan Hafs bin Umar Ad-Duri. Juga ada yang mengatakan yaitu para ulama-ulama qiraat. Adapun yang pertama kali membuat nazam ilmu tajwid itu adalah Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Sering kita kenal pada saat ini adalah nazam Al-Haqqani. Beliau wafat pada tahun sekitar 325 Hijriyah. Nah, dari hal inilah para ulama ada yang mengatakan
Peletak dasar ilmu tajwid ini adalah Al-Imam Al-Haqqani. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ismu, penamaan. Ilmu ini dinamakan ilmu apa oleh para ulama? Maka para ulama menyebutkan ilmu ini ilmu yang berkaitan tentang tata cara pengucapan huruf, ya. Kemudian disertai dengan kaifiyah-kaifiyahnya, dengan hukum-hukumnya, itu dinamakan oleh para ulama dengan ilmu tajwid. Ya, jadi penamaan ilmu ini adalah ilmu tajwid. Kemudian yang berikutnya adalah al-istimdad. Al-istimdad, yaitu sandaran ilmu tajwid ini. Nah, kaifiyah tata cara sandaran ilmu tajwid ini disandarkan kepada kaifiyahnya bacaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditalakikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mentalakikan lagi kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua. Dari generasi terdahulu sampai sekarang, turun temurun itu ditalakikan. Dari generasi salaf sampai sekarang generasi khalaf, ditalakikan sampai nanti yaumul akhir. Al-Quran ini dijaga dari segi suaranya, bunyinya. Kemudian berikutnya adalah hukum. Al-hukmu, hukum mempelajari ilmu tajwid ini. Maka para ulama mengatakan dari hukum mempelajari ilmu tajwid ini terbagi menjadi dua. Dari segi praktek dan juga dari segi teori. Dari segi praktek atau al-amali, ini para ulama mengatakan hukumnya adalah fardu ain ala kulli qari'in, pada setiap para qari. Ya. Jadi setiap individu kaum muslimin dan muslimat ini fardu ain, wajib bisa membaca Al-Qur'an. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijaga dengan jalur periwayatan talaqi, juga dirayatan secara teori. Nah, jadi secara pengamalan ini para ulama mengatakan adalah fardu ain. Adapun secara nazari atau teori mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid, ini adalah hukumnya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah adalah ketika ada sekelompok orang yang sudah mempelajari ilmu ini, maka gugur kewajiban yang lain. Kaum muslimin yang lain gugur kewajibannya. Karena ada sekelompok yang telah mempelajarinya. Itu adalah fardu kifayah. Adapun fardu ain, itu wajib bagi setiap muslim bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun dalilnya dikatakan, ya, di dalam Al-Qur'an para ulama mengistidlal hukum dari ayat surah Al-Muzammil, yakni warattilil Qur'ana tartila. Artinya adalah, dan tartilkanlah baca Al-Qur'an ini dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, maka makna tartil di sini tentunya terdiri dari huruf yang benar pengucapannya, dan juga disertai dengan kita bisa memaknai ayat-ayatnya. Ya, itu tartil secara maknanya secara luas. Kemudian juga banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa bacaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati bacanya adalah bacaan yang tartil. Kana yaqra'u bisurah fayurattiluha. Nabi ketika membaca satu surah itu ditartilkan. Bahkan juga banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa bacaan Nabi ini bacaan yang bagus, bacaannya fasih. Ya, dan juga Nabi membaca Al-Qur'an dengan mad, disertai dengan panjang pendek seperti itu. Ya. Baik. Maka Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan
wal akhdhu bitajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'an asimu. Jadi mempraktekkan bacaan Al-Qur'an dengan tajwid ini adalah wajib. Malam yujawwidil Qur'an asimu, dan barang siapa yang tidak mentajwidkannya ini bisa berdosa, bisa menjadi dosa. Tentunya ini ada rinciannya yang insyaallah mungkin di kesempatan yang lain akan kita membahasnya. Kemudian yang terakhir adalah al-masailu, permasalahan. Ya. Itu permasalahan-permasalahan di dalam ilmu tajwid ini. Apa saja yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Ya, di antaranya adalah permasalahannya mulai dari kita akan membahas tentang makharijul huruf. Ya. Kemudian juga tentang sifatul huruf, sifat karakter huruf tersebut. Kemudian juga membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tajwid, mulai dari hukum nun sukun, tanwin, mim sakinah, ya, atau lafaz-lafaz yang diriwayatkan secara periwayatan, kekhususan setiap riwayat Hafs an Asim dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas, disertai dengan waqaf wal ibtida, bagaimana kita berhenti, ya, bagaimana kita memulai bacaan agar nanti maknanya ini tidak terjadi kekeliruan. Baik. Itu yang akan kita bahas insyaallah di dalam permasalahan-permasalahan ilmu tajwid ini. Maka ke-10 poin ini dinamakan oleh para ulama mabadi'u ilmi tajwid. Yang mana Asy-Syaikh Ibnu Sabban mengatakan, ya, beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin 10 al-hadd wal mawdu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatul wadi' al-ismul lisimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a nala syarfa. Jadi ke-10 mabadi ini dikumpulkan dalam nazam tersebut yang dikatakan adalah Ibnu As-Sabban, yaitu inna mabadi kulli fanin 10. Pondasi setiap cabang ilmu itu ada 10, mulai dari at-ta'rif, al-haddu, al-mawdu, samrah, kemudian al-fadlu, nisbah, al-wadi, al-ismu, al-istimdad, al-hukmu, dan yang terakhir adalah al-masail. Dan kata beliau wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a nala syarafa. Siapa yang memahami sebagiannya maka cukup baginya. Wa man daral jami'a nala syarafa. Dan siapa yang memahami seluruhnya maka ia akan meraih kemuliaan, akan mendapatkan kemuliaan, akan memahami sebuah cabang ilmu ini. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.